4 ahli yang dia kirim belum juga kembali. Menurutnya 4 ahli itu saja sudah mampu membantai keluarga Juo. Di saat itu tiba-tiba slip batu giok milik patriark keluarga Huang menyala dan sederet pesan muncul. Ternyata ini pesan dari penatua ketiga, kata patriark keluarga Huang. Pesan itu hanya berisi segenggam kata, "Patriark, gawat. Ternyata keluarga Juo memiliki ahli yang sangat kuat. Cepat datanglah." Patriark keluarga Huang ini bernama Huang Dongsheng. Dia ahli martial soperin tahap awal puncak. Huang Dongsheng sedikit bimbang antara pergi langsung atau tidak. Dia pikir 4 ahli yang ia kirim saja tidak mampu mengalahkan ahli keluarga Juo. Dia juga tidak memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan ahli keluarga Juo itu. Dia berpikir untuk melaporkan lebih dulu hal ini kepada wakil Tuan Papiliun Pil untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba salah satu prajuritnya mengetuk pintu masuk dan melapor. "Patriark, di luar ada patriark keluarga Liu. Dia ingin bertemu dengan Anda," kata prajurit itu. "Biarkan dia masuk." Tidak, biarkan saya yang akan menemuinya," kata Huang Dongsheng. Keluarga Liu ingin bekerja sama dengan keluarga Huang. Jelas dia ingin meminta bantuan kepada keluarga Liu. Patriark keluarga Liu bernama Liu Xinhou. Dia adalah ahli martial soperin tahap awal puncak, sama dengan patriark keluarga Huang, Huang Dongsheng. Saat ini penatua keluarga Liu, Liu Xinhou, datang bersama salah satu penatua keluarga Liu. Penatua ini juga adalah ahli martial soperin tahap awal puncak. Kemudian Huang Dongsheng menceritakan kepada patriark keluarga Liu tentang keluarga Juo yang menyewa ahli kuat untuk menekan keluarga Huangnya. Setelah beberapa percakapan singkat, Liu Xinhou bersedia untuk membantu keluarga Huang. Akhirnya Huang Dongsheng, Liu Xinhou, dan penatua keluarga Liu, ketiga ahli martial soperin tahap awal puncak ini pergi menuju toko keluarga Juo. Mereka bertiga melesat, terbang dengan sangat cepat, dan dalam waktu yang singkat ketiganya telah sampai di depan toko keluarga Juo. Melihat 4 ahli martial soperin yang ia kirim dipermalukan di hadapan umum dan ditekan oleh segel hitam besar, Huang Dongsheng sangat marah. "Juo Moxian, kamu sangat berani. Beraninya kamu melukai orang dari keluarga Huang saya," teriak Huang Dongsheng. Dia sangat marah, namun dia tetap berhati-hati. Energi spiritualnya perlahan-lahan menyapu dan mencari ahli kuat dari keluarga Juo. "Patriark Huang, untuk apa kamu berbasa-basi dengan mereka?" kata Liu Xinhou. Dia langsung melayangkan serangan ke arah Qinchen. Pria tua di belakang Qinchen langsung loncat maju ke depan. Tinjunya dirilis dan langsung memblokir serangan Liu Xinhou. Patriark Liu Xinhou terkejut, serangannya dengan mudah diblokir. Dia mengerti setidaknya lawan adalah ahli martial soperin tahap tengah. "Penatua Agung, ayo kita pergi," kata patriark Liu Xinhou. "Baik." Segera Liu Xinhou dan penatua keluarga Liu-nya berbalik. "Patriark Liu, Anda mau pergi kemana?" kata Huang Dongsheng. "Patriark Huang, ini adalah urusan keluarga Huang Anda. Saya tidak ingin ikut campur," kata Liu Xinhou dan bergegas pergi. Melihat itu Huang Dongsheng juga berbalik dan pergi. "Karena kalian sudah datang, mengapa ingin pergi?" Pria tua mencibir. Formasi domainnya ditampilkan dan langsung mengurung ketiganya. Huang Dongsheng, Liu Xinhou, dan penatua keluarga Liu mengeluarkan semua kartu andalannya. Namun itu sia-sia, mereka tidak bisa keluar dari formasi domain pria tua, dan bahkan mereka tidak bisa bergerak. "Huang Dongsheng, kamu telah menjebak keluarga Juo saya dan membuat keluarga Juo saya menderita," kata Juo Moxian. Dia sangat marah dan langsung memukul Huang Dongsheng. Duar, duar, duar. Huang Dongsheng terbanting dengan keras. Juo Moxian sangat puas melampiaskan kemarahannya. "Saya memberimu 2 pilihan. 1. Membayar kompensasi atas semua kerugian yang diderita keluarga Juo. Atau kedua, ditekan di sini sampai mati," kata Qinchen. "Nah, apakah kamu tidak tahu latar belakang keluarga Huang saya? Orang di belakang keluarga Huang saya tidak akan tinggal diam," kata patriark keluarga Huang.
Kamu mengancamku. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Segera pedang Qingchen diayunkan dan langsung memenggal kepala penatua ketiga dari keluarga Huang. Kepalanya putus dan jatuh ke tanah. Melihat ini semua orang terdiam, suasana seketika hening. Bagaimana? Apakah kalian akan membayar kompensasi? Kata Qingchen. Yah, saya akan membayar. Segera Huang Dongsheng mengeluarkan pil obat kelas 7 dari cincin penyimpanannya. Namun masih kurang. Huang Dongsheng mengganti kurangnya dengan batu asli, tapi itu juga masih kurang. Jumlah yang keluarga Huang harus bayar adalah 120 pil kelas 7. Jadi salah satu keluarga Huang kembali ke toko keluarga Huang untuk mengambil kekurangannya. Sedangkan untuk kamu harus membayar kompensasi 20 pil kelas 7, kata Qingchen kepada Patriark Liu Xinhou. Setelah membayar kompensasi, Liu Xinhou buru-buru pergi dari sana. Beberapa saat kemudian utusan keluarga Huang telah kembali dan membawa kekurangannya lalu diberikan kepada Qingchen. Saya ingatkan jangan sampai menyinggung keluarga Zhuo lagi, jika tidak kalian akan tahu akibatnya, kata Qingchen memperingatkan. Patriark keluarga Huang mengangguk. Dia dan orang-orang keluarga Huangnya pergi dari sana. Namun di dalam hati Huang Dongsheng dia mencibir dan menyimpan dendam. Saya bersumpah akan membalas mereka, kata Huang Dongsheng setelah pergi jauh dari sana. Chen Xiao, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kata Zhuo Moxian, dia sangat gelisah. Patriark Zhuo, Anda jangan khawatir karena tuan muda ini telah memulainya. Maka tuan muda ini memiliki solusinya. Tapi untuk saat ini keluarga Zhuo jangan tinggal di sini, kata Qingchen. Qingchen melambaikan tangan dan memanggil Komandan Jia yang berjaga di sekitar. Komandan Jia langsung bergegas. Tuan, apa ada yang bisa saya lakukan? Kata Komandan Jia. Kamu jagalah toko keluarga Zhuo. Jika keluarga Huang kembali, kamu catatlah nama-nama orang yang dibawa oleh keluarga Huang. Baik, kata Komandan Jia. Ayo kita pergi ke Pavilion Pil untuk bertemu dengan Master Silpi, kata Qingchen kepada Zhuo Qimpeng dan lainnya. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba Qingchen, seorang anak berusia 18 tahun, memanggil dan menghentikan Qingchen. Anak ini diutus oleh Master King Hong untuk mengundang Qingchen. Master King Hong adalah salah satu dari 3 wakil tuan Pavilion. Wakil tuan Pavilion ada 3, yaitu Kang Yuming, Jing Shenji, dan King Hong. Dari ketiganya, Master King Hong adalah yang paling populer. Anak ini diutus Master King Hong untuk mengundang Qingchen. Namun sayangnya anak ini sangat sombong dan tidak sopan. Karena pihak lain sangat sombong, jelas Qingchen tidak ingin meladeninya. Walaupun pihak lain adalah utusan dari wakil tuan Pavilion King Hong. Kemudian Qingchen mengabaikannya dan pergi. Namun anak itu menghalangi jalan Qingchen. Bocah sialan, apakah kamu tidak mendengarku? Kata anak itu. Akhirnya Qingchen kehilangan kesabaran dan langsung menampar anak itu, membuat anak itu jatuh dengan keras ke tanah. Anak sombong itu memuntahkan darah dan pipinya merah. Ayo pergi, kata Qingchen. Di bawah tatapan tercengang semua orang yang ada di sana, Qingchen dan lainnya pergi dari sana. Chen Xiao, apakah baik bagi kita untuk menyinggung Master King Hong? Kata Zhuo Qimpeng. Jangan khawatir, pemuda ini memiliki alasan. Terlebih lagi Master King Hong mengundangku, itu mungkin dia hanya ingin menekanku, kata Qingchen. Singkat cerita, Qingchen telah sampai di Pavilion Pil dan bertemu Penatua Jiao. Kemudian Penatua Jiao memimpin jalan dan membawa Qingchen dan lainnya untuk bertemu Master Silpi. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di kediaman Master Silpi dan bertemu dengan Master Silpi. Melihat gurunya, Zhuo Qimpeng langsung berlutut kepada Master Silpi. Saya tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu, kata Master Silpi seraya mengusap rambut Zhuo Qimpeng. Nampak dia masih sangat menyayangi Zhuo Qimpeng. Kemudian Zhuo Qimpeng berdiri. Saya dengar kamu menembus Master Alkemis kelas 7. Oke, bagus. Murid Suan Yiyawang memang tidak biasa.
Bahkan kamu bisa menerobos di lingkungan seperti tanah 100 dinasti, kata Master Silpi. Tuan, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Tuan. Kemudian Jiwo Kimpeng bergeser dan menunjukkan Qinchen. Ini adalah Chen Xiao. Sungguh karena bantuan Chen Xiao, penyakit esensi bawaan yang lemah saya dan kurangnya persepsi benar-benar disembuhkan dan murid akhirnya dapat menerobos Master Alkemis kelas 7. Dengan kata lain, murid dapat menembus Raja Obat. Itu semua berkat Chen Xiao. Kemudian Qinchen melengkungkan tangannya dan memberi hormat kepada Master Silpi. Melihat Qinchen yang masih sangat muda, Master Silpi malah curiga bahwa asal-usul Qinchen sangat aneh. Dia berpikir bahwa Qinchen memiliki motif lain dan sedang memperalat muridnya. Qinchen mengerti apa yang dikhawatirkan Master Silpi. Junior mengerti apa yang dikhawatirkan oleh senior. Tapi junior di sini tidak memiliki niat jahat. Junior memiliki sebuah surat di sini. Mohon agar senior melihatnya, kata Qinchen seraya memberikan sebuah amplop surat. Master Silpi mengambil surat itu lalu membukanya dan tiba-tiba dia terkejut. Apakah kamu dari Yao Huanggu? Qinchen bingung, namun dia mengangguk. Tujuan surat ini adalah untuk membuktikan bahwa junior tidak ada niat jahat. Adapun junior yang ingin menjadi putra suci itu karena tujuan lain, kata Qinchen. Surat ini ditulis oleh Master Raja Obat untuk Master Silpi, karena sebenarnya mereka berdua saling mengenal. Namun Qinchen sedikit bingung, ternyata Master Raja Obat dipanggil Master Silpi adalah Yao Huanggu. Kamu berasal dari Yao Huanggu. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Tapi untuk menjadi putra suci itu cukup sulit karena wakil Tuan Papilun Kang Yuming tidak mungkin membiarkannya. Seperti putra suci Lu Wencheng, dia juga dibunuh. Saya khawatir kejadian yang sama akan terjadi, kata Master Silpi. Senior tidak perlu khawatir, itu urusan junior. Yang perlu senior lakukan adalah merekomendasikan junior untuk menjadi putra suci, kata Qinchen. Apakah kamu tidak takut? Kata Master Silpi. Mengapa saya harus takut? Yang sebenarnya harus takut itu adalah mereka. Selain itu, senior, apakah senior tidak ingin membalas mereka? Walaupun senior acuh dengan kekayaan dan jabatan, tapi murid yang senior sayangi, putra suci Lu Wencheng, dibunuh. Apakah senior tidak ingin membalasnya? Kata Qinchen dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah untuk menyadarkan Master Silpi untuk bertindak dan tidak mengurung atau bersedih terus-menerus. Mendengar kata-kata Qinchen, Master Silpi seperti tercerahkan, tatapannya menjadi tajam, seperti terbangun dari kesedihannya dan kembali bertekad. Oke, orang tua ini akan melakukannya. Bagaimanapun saya tidak memiliki banyak waktu lagi. Di sisa umur saya ini, saya akan menemanimu untuk membuat masalah, kata Master Silpi seraya tertawa. Dalam sekejap, karakter Master Silpi seperti berubah. Dia tidak ingin mengalah lagi dari 3 wakil Tuan Papilun Pil dan sekarang dia dipenuhi dengan kemarahan. Jiao Jialiang, siapkan surat rekomendasi. Aku, Xuan Yiyawang, ingin membangun kembali putra suci, kata Master Silpi. Dia berkata dengan tegas. Baik, Tuan. Pena Tua Jiao langsung mempersiapkan surat rekomendasi. Melihat masternya kembali bersemangat, Pena Tua Jiao juga menjadi sangat bersemangat. Segera Master Silpi yang telah diam selama beberapa bulan ini datang ke Papilun Pil lagi. Ke Departemen Papilun Pil memberikan surat rekomendasi dan mengatakan ke semua orang bahwa dia ingin membangun putra sucinya lagi. Berita Master Silpi yang ingin membangun putra sucinya lagi menyebar dengan cepat dan membuat seluruh Papilun Pil gempar. Apalagi 3 wakil Tuan Papilun Pil dan ketiga putra suci setelah mendapat kabar ini mereka terkejut. Sebelumnya Qinchen mengatakan ingin menjadi putra suci, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Karena untuk menjadi putra suci harus ada yang merekomendasikannya. Namun sekarang Master Silpi dengan secara resmi ingin merekomendasikan Qinchen.
maka mereka sekarang baru menganggapnya serius. Surat rekomendasi Master Silpi sampai ke tangan Tuan Papiliun Pil. Esoknya Tuan Papiliun Pil langsung mengadakan rapat dan bertanya tentang pendapat para penatua dan lainnya tentang garis keturunan Silpi yang ingin membangun putra sucinya lagi. Di dalam rapat, hampir setengah dari para penatua menolak. Mereka mengatakan bahwa asal-usul Qinchen tidak jelas dan dia sangat arogan. Baru datang ke Papiliun Pil sudah memukul putra suci Wei Jinsu, membunuh anggota keluarga Huang dan menampar anak Pil Master King Hong. Jika orang seperti itu diangkat menjadi putra suci, akan seperti apa masa depan kota Piltdown City kita? Namun setengah dari penatua juga mendukung Qinchen untuk naik menjadi putra suci karena bakat, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki Qinchen sangat layak untuk menjadi putra suci dan agar masa depan kota Piltdown City menjadi semakin berkembang. Apalagi putra suci Lewencheng telah meninggal. Putra suci sekarang hanya ada 3, jelas ini kurang 1. Yang paling penting usia Qinchen baru 20 tahun dan sudah menjadi master alkemis kelas 7. Anak jenius yang menantang langit seperti ini sangat layak menjadi putra suci. Saya yakin dia akan mampu memajukan Papiliun Pil langit utara kita. Dan inilah tujuan Master Silpi merekomendasikan Qinchen, dia memikirkan masa depan Papiliun Pil kita, kata orang-orang yang mendukung Qinchen. Kedua belah pihak bentrok, setengah menolak sedangkan setengahnya lagi mendukung. Scene berpindah ke tempat putra suci Wei Jinsu. Putra suci, saya telah menyebarkan berita tentang kesombongan dan kearoganan Qinchen. Saya yakin berita ini akan menyebar luas, bahkan akan sampai ke telinga Tuan Papiliun Pil, kata seorang prajurit bawahan putra suci Wei Jinsu. Oke, bagus, kata Wei Jinsu. Saat ini hampir semua orang di kota Piltdown City membicarakan Qinchen. Di sisi lain, Qinchen saat ini sedang duduk santai di Papiliun Pil. Ia mengabaikan semua kegaduhan yang terjadi di luar. Qinchen hanya menunggu keputusan Tuan Papiliun Pil. Beberapa saat kemudian penatua Huangpu datang menemui Qinchen. Dia mengatakan bahwa Tuan Papiliun Pil ingin bertemu dengan Qinchen. Lalu penatua Huangpu membawa Qinchen untuk bertemu dengan Tuan Papiliun Pil. Lihat, anak itu, dia dibawa penatua Huangpu. Saya ingin tahu keputusan apa yang akan diambil Tuan Papiliun Pil, kata orang-orang di sana di saat melihat Qinchen dibawa oleh penatua Huangpu. Kamu banyak membuat masalah di mana-mana, saya tidak mengerti, kata penatua Huangpu. Dia menghela napas dalam. Sebenarnya dia mengagumi bakat Qinchen, tapi akhir-akhir ini Qinchen banyak membuat masalah. Berita buruk tentangnya terus menyebar. Soal itu, junior juga tidak berdaya. Penatua Huangpu, saya ingin tahu sikap apa yang akan ditunjukkan Tuan Papiliun Pil kepada junior, kata Qinchen. Dia ingin mengintip beberapa bocoran. Jangan tanya saya juga tidak tahu. Tapi satu hal, Tuan Papiliun Pil sangat tidak suka kepada orang yang sombong, kata penatua Huangpu seraya menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian penatua Huangpu dan Qinchen telah sampai di pintu masuk ruangan Tuan Papiliun Pil. Tuanku, bawahan telah datang membawa orangnya. Masuklah. Setelah masuk ke dalam, Qinchen melihat seorang pria tua. Pria tua ini adalah penguasa Papiliun Pil yang bernama Xuanzeng. Qinchen merasakan bahwa Tuan Papiliun Xuanzeng setidaknya adalah ahli martial sovereign tahap akhir puncak. Apakah kamu yang ingin menjadi seorang putra suci? Kata Tuan Papiliun Xuanzeng dengan acuh tak acuh. Yah, itu memang benar, kata Qinchen. Kemampuan apa yang kamu miliki? Setelah kamu datang ke kota Piltdown City saya, kamu hanya membuat masalah. Bukan hanya memukul putra suci Wei Jinsu, kamu juga membunuh orang di kota dan city. Dan juga kamu mempermalukan anak Pil dari Master King Hong, kata Xuanzeng. Dia langsung mendesak tangannya. Seketika tekanan yang dahsyat langsung menekan Qinchen. Senior, saya bisa menjelaskan. Di sini sebenarnya saya adalah korban. Masalah pertama Wei Jinsu lah yang memulai. Saya hanya membela diri.
Bahkan Wei Jinsu lari menyelamatkan dirinya sendiri di saat akan terjadi ledakan. Bukankah itu tidak mencerminkan seorang putra suci? Saya hanya memberinya sedikit pelajaran, bukankah itu wajar? Kata Qin Chen. Itu masalah pertama, apakah kamu bisa menjelaskan dua lainnya? Kata Xuanzeng. Dia terus menekan Qin Chen. Itu bahkan lebih sederhana, anak pil dari Master King Hong. Dia sangat sombong dan bahkan menghina saya. Padahal saya adalah seorang master alkemis kelas 7. Pantas bagi saya untuk memberinya sedikit pelajaran, kata Qin Chen. Bahkan jika begitu, bisakah kamu menjelaskan pembunuhan keluarga Huang? Kamu menggunakan identitas master alkemis kelas 7-mu untuk membunuh orang. Itu sama sekali tidak dibenarkan, kata Xuanzeng. Tekanannya terus bertambah kuat dan menekan Qin Chen. Itu karena keluarga Huang yang lebih dulu ingin membunuh keluarga Zhuo. Ditambah fakta bahwa keluarga Huang lah yang telah membunuh putra suci Luwencheng, kata Qin Chen. Apakah kamu memiliki bukti? Kata Xuanzeng. Putra suci Luwencheng meninggalkan kota Piltdown City karena berita dari keluarga Huang. Ini adalah konspirasi keluarga Huang. Saya telah menyelidikinya sendiri. Semua yang saya katakan adalah kebenaran, kata Qin Chen. Xuanzeng melirik Penatua Huangpu, kemudian Penatua Huangpu mengangguk. Baiklah, saya akan memberimu kesempatan. Kamu minta maaflah kepada Wei Jinsu, anak pil Master King Hong dan patria keluarga Huang. Baru setelah itu Tuan Papiliun ini akan memaafkanmu dan memikirkan hal lainnya, kata Xuanzeng. Qin Chen, Tuan Papiliun telah memberimu kesempatan. Ayo menurutlah, kata Penatua Huangpu. Tuan Papiliun, saya tidak mungkin melakukan itu. Apalagi saya tidak bersalah. Mengapa saya harus meminta maaf? Kata Qin Chen. Selama hidup saya ini baru pertama kalinya saya melihat anak sepertimu. Baiklah, karena kamu tidak mau mengakuinya atau meminta maaf, bawa kesombongan dan martabatmu itu sampai mati, kata Xuanzeng. Segera tekanan yang lebih dahsyat dari sebelumnya menekan Qin Chen. Bahkan domain dari Xuanzeng juga menekan Qin Chen. Menerima tekanan yang sangat dahsyat ini, wajah Qin Chen mengerenyit. Dia mengerang. Sekuat apapun Qin Chen, dia hanya ahli Martial King. Menghadapi tekanan ahli Martial Sovereign tahap akhir puncak, Qin Chen sama sekali tidak bisa bertahan. Namun di sini Qin Chen sedang bertaruh. Dia yakin Xuanzeng tidak akan membunuhnya. Tentu saja dengan kekuatannya Qin Chen dapat menghindar, namun dia tidak ingin melakukannya. Walaupun Qin Chen tidak menghindar, tapi bukan tanpa perlawanan. Teknik tubuh suci abadi dan seluruh pertahanan Qin Chen diaktifkan sampai ke ekstrim. Berlututlah dan meminta belas kasihan, mungkin masih ada harapan bagimu untuk tetap hidup, kata Xuanzeng. Saya tidak bersalah, mengapa saya harus meminta belas kasihan? Saya yakin Papiliun Pil adalah tempat untuk keadilan, kata Qin Chen dengan tegas. Nah, kamu sangat berani. Melihat Qin Chen yang tetap teguh dengan pendiriannya, Xuanzeng terkejut. Namun dia sedikit bangga dengan orang yang memiliki karakter seperti ini. Kemudian dia menarik tekanannya, lalu duduk di kursi dan berkata, "Nah, duduklah," kata Xuanzeng. Di sisi lain, Penatua Huangpu yang melihat kondisi telah membaik, dia menyeka keringat dingin di keningnya dan menghela napas lega. Qin Chen kemudian duduk di depan Xuanzeng. Nah, saya sudah tahu tujuanmu, tapi sayangnya orang tua ini tidak bisa menyetujui permintaanmu untuk menjadi putra suci, kata Xuanzeng. Bisakah senior untuk mengatakan alasannya? Kata Qin Chen. Kamu telah membuat masalah dan telah menyinggung 3 wakil Papiliun. Jika saya menyetujuinya, ini akan membuat masalah, kata Xuanzeng. Oke, saya mengerti apa yang dikhawatirkan Tuan Papiliun. Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya bisa membantu Anda? Kata Qin Chen. Membantuku? Apa yang bisa kamu bantu untukku? Ucap Xuanzeng dengan sedikit heran. Qin Chen hanya master alkemis kecil, menurutnya apa yang bisa dia bantu? Saya dengar bahwa Tuan Papiliun Pil berasal dari domain bela diri surgawi. Namun saya tidak tahu alasan mengapa Tuan Papiliun Pil dikirim ke langit utara.
Walaupun langit utara besar, tapi ini hanya tempat terlemah. Ini seharusnya dianggap sebagai penghinaan bagi Tuan Papiliun, kata Qingchen. Mendengar ini, Xuanzeng seketika marah, bahkan niat membunuh samar-samar keluar darinya. Nah, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, kamu akan tahu akibatnya, kata Xuanzeng dengan marah. Untuk orang yang telah diturunkan pangkatnya, hanya ada dua cara untuk kembali ke Pil Papiliun. Pertama, kultivasi Tuan Papiliun harus menerobos kelas Martial Emperor. Namun cara pertama ini sangatlah sulit. Jika Tuan Papiliun ingin kembali, hanya ada cara kedua, yaitu memenangkan kompetisi Pildao di Wuyu. Dan cara kedua ini saya bisa membantu Tuan Papiliun. Jika Tuan Papiliun menyetujui saya untuk menjadi putra suci, saya akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Pildao di Wuyu. Junior akan mewakili Langit Utara untuk berkompetisi, dan Junior yakin bahwa mungkin Junior akan menang, kata Qingchen. Mendengar ini, Xuanzeng terkejut. Memang ada 4 domain, dan domain surga Langit Utara merupakan domain yang terlemah dari 3 domain lainnya. Dan dalam sejarah tidak pernah ada wakil dari surga Langit Utara yang memenangkan kompetisi Pildao di Wuyu. Surga Utara selalu kalah. Namun sekarang dengan entengnya, Qingchen mengatakan bahwa dia mampu memenangkan kompetisi Pildao. Dari mana datangnya kepercayaan diri anak ini? Apakah kamu pikir jika kamu mengatakan bisa menang, maka kamu akan menang, bodoh? Kata Xuanzeng, dia mencibir seperti meremehkan. Mendengar ini, Qingchen tersenyum tipis. Bagaimana Tuan Papiliun Xuanzeng tahu hasilnya jika saya belum mencobanya? Kata Qingchen. Hahaha, menarik, menarik. Karena kamu sangat percaya diri, maka orang tua ini akan memberimu kesempatan, kata Xuanzeng. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Papiliun, kata Qingchen seraya melengkungkan tangan memberi hormat dan keluar dari ruangan Tuan Papiliun. Huangpu, apakah kamu tahu identitas anak itu? Kata Xuanzeng setelah Qingchen keluar. Tuan, saya juga tidak tahu, tapi mungkin dia dari negeri kacau 100 dinasti, kata penatua Huangpu. Tidak mungkin tempat kecil itu mampu mengkultivasikan jenius seperti ini. Saya pikir identitas anak ini tidak biasa. Mungkin dia dari Wuyu. Yah Tuan, saya juga sependapat, kata penatua Huangpu. Tapi yang membuat saya bingung mengapa dia datang ke sini dan ingin menjadi putra suci. Oh, ya, saya tahu. Mungkin anak ini ingin memasuki dunia Yu kuno. Ya, itu yang paling masuk akal. Secara alami putra suci Papiliun saya memiliki kualifikasi untuk itu, kata Xuanzeng. Dia menebak dan yakin bahwa tebakannya adalah benar. Apakah semuanya telah kamu atur untuk berkumpul? Ya Tuan, saya telah mengaturnya. Oke, kalau begitu ayo kita juga pergi, kata Xuanzeng. Di sisi lain, semua orang di Papiliun Pil telah berkumpul dan datang ke aula Papiliun Pil. Terlihat wakil Tuan Papiliun Kang Yuming, Jing Senji, dan King Hong. Mereka telah datang dan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Selain mereka ada juga kelompok Master Silpi dan ada juga para penatua. Dan juga para setap, juga Master Alkemis yang ada di Papiliun Pil juga berkumpul di sana. Hehehe, Silpi, aku sudah lama tidak melihatmu. Ternyata kamu masih baik, kata wakil Tuan Papiliun Kang Yuming. Orang tua yang berduka, kata wakil Tuan Papiliun Jing Senji. Mereka semua tersenyum kepada Master Silpi, tapi senyum mereka seperti senyum jahat. Sudut mulutnya mencibir. Hahaha, sayangnya saya belum mati. Sepertinya kedua wakil Tuan Papiliun akan kecewa, kata Master Silpi. Dia sangat marah. Jelas apa yang dikatakan Qingchen adalah benar. Di belakang keluarga Huang adalah wakil Papiliun Jin Senji. Dengan kata lain, yang membunuh putra suci Wenceng adalah mereka. Semua orang di sana juga mendengarkan konflik antara Master Silpi dan wakil Tuan Papiliun. Kamu berdirilah di dekat pintu. Jika Tuan Papiliun masuk, segeralah beri hormat, kata Master King Hong. Baik,
Segera anak pil itu berdiri di sisi pintu. Sesaat kemudian pintu aula dibuka dan seseorang masuk. Itu adalah Qingchen. "Kamu, bukankah kamu dibunuh oleh Tuan Papiliun? Mengapa kamu masih hidup?" kata anak pil. "Apakah kamu masih belum cukup dipukul olehku?" kata Qingchen menatap dingin kepada anak pil itu. "Wah, apakah kamu berani?" kata anak pil. Tanpa ragu Qingchen langsung menamparnya di hadapan semua orang. Semua orang terkejut melihat itu, bahkan Wei Jinsu, Yu Huaqing, dan Xiaoling juga terkejut. "Nah, kamu berani menampar anak pil orang tua ini?" teriak Master King Hong. Dia sangat marah dan langsung melesat. Dengan serangan telapak tangan dia menerjang ke arah Qingchen. Serangan telapak tangan King Hong ini sangat kuat. Bagaimanapun Master King Hong adalah ahli martial sovereign tahap tengah. "Kurang ajar!" teriak Master Silpi. Serangan telapak tangan yang sama ditampilkan Master Silpi. Kedua telapak tangan bertabrakan. Raungan yang keras terdengar di sana dan telapak tangan Master King Hong diblokir oleh Master Silpi. "Silpi, apa yang kamu lakukan?" kata Master King Hong. "Apa yang saya lakukan? Qingchen adalah putra suci yang saya rekomendasikan. Jelas saya akan melindunginya," kata Master Silpi. "Tapi anak ini telah memukul anak pil dari orang tua ini. Dia harus dieksekusi." "Oh, begitu. Kamu bisa mencobanya," kata Master Silpi. "Kamu!" King Hong sangat marah. Dia kembali menyerang. "Berhenti!" Seseorang tiba-tiba masuk. Itu adalah penguasa Papiliun Pil, Tuan Xuanzeng. Dia langsung menghentikan serangan Master King Hong. Di belakang Tuan Xuanzeng ada Penatua Huangpu. Melihat kedatangan Xuanzeng, semua orang di sana langsung membungkuk dan memberi hormat. Setelah datang, Xuanzeng membela Qingchen dan menyalahkan Master King Hong. Akhirnya Master King Hong tidak bisa berbuat apa-apa dan kembali ke tempatnya. "Semuanya, saya telah memutuskan bahwa rekomendasi putra suci dari garis keturunan Silpi akan saya beri kesempatan," kata Xuanzeng. "Tapi, Tuan Papiliun," Wakil Papiliun Kang Yuming dan Wakil Papiliun Jing Senji langsung berbicara. Mereka dengan jelas menolak. "Tenanglah, saya mengatakan memberi kesempatan, bukan menyetujuinya. Jadi begini, saya akan membuat kompetisi antar 3 putra suci saat ini dan Qingchen. Biarkan mereka bersaing. Jika Qingchen menang, maka saya akan menyetujui permintaannya untuk menjadi putra suci. Jika dia kalah, maka dia akan dihukum atas kejahatannya dan ditolak menjadi putra suci," kata penguasa Papiliun Xuanzeng. Mendengar keputusan Xuanzeng ini, semua orang di sana berbisik satu persatu. Sementara wajah Wakil Papiliun Kang Yuming, Wakil Papiliun Jing Senji, dan Wakil Papiliun King Hong mereka berwajah jelek. Mereka telah mendengar kabar tentang Qingchen yang mampu menghentikan ledakan di saat Jauruhui sedang memurnikan, dan kabar tentang Qingchen yang mampu menyempurnakan pil King of Dan. Walaupun muridnya sangat hebat, tapi jika dibandingkan dengan Qingchen, mereka khawatir muridnya akan kalah. Wei Jinsu, Yu Huaqing, dan Xiaoling mereka bertiga juga tidak memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan Qingchen. Akhirnya ketiga wakil Tuan Papiliun menolak keputusan Tuan Papiliun. "Tuan Papiliun, ini tidak bisa dilakukan. Mohon Tuan Papiliun untuk memikirkannya lagi," kata wakil Tuan Papiliun Kang Yuming. "Kamu sangat berani." Tuan Papiliun Xuanzeng marah. Tekanan martial sovereign tahap akhir puncak menyapu ke arah Kang Yuming. Dia adalah penguasa Papiliun Pil, tidak menyangka keputusannya akan ditentang. Melihat Tuan Papiliun Xuanzeng marah, kemudian Qingchen maju. "Tuan Papiliun, tenanglah. Bolehkah saya yang akan berbicara?" kata Qingchen. "Silahkan," kata Xuanzeng. Kemudian Qingchen melirik semua orang di sana dan berkata, "Saya mengerti apa yang dikhawatirkan oleh wakil Tuan Papiliun Kang Yuming. Kemampuan saya sangat luar biasa. Jika saya bersaing dengan 3 putra suci, maka ketiga putra suci akan kalah. Jelas ini tidak akan adil bagi ketiga putra suci. Maka dari itu melawan 3 putra suci tidak akan membuktikan apapun."
Oleh karena itu, saya, Qin Chen, ingin menantang 3 wakil Tuan Papiliun untuk bersaing, kata Qin Chen matanya memandang dingin ke arah 3 wakil Tuan Papiliun Kang Yuming, Jing Senji, dan King Hong. Dari mana keberanian anak ini berasal? Sudah gila. Anak ini benar-benar sudah gila. Mendengar ucapan Qin Chen yang ingin menantang ketiga wakil Tuan Papiliun secara langsung, semua orang di sana terkejut. Mulut mereka terbuka. Apa? Kamu ingin menantang ketiga wakil Tuan Papiliun? Apakah saya tidak salah dengar? Kata Kang Yuming. Dia juga terkejut namun sedikit tidak percaya. Ya, junior ingin menantang ketiga wakil Tuan Papiliun. Bagaimana? Apakah ketiga wakil Tuan Papiliun berani bersaing dengan junior? Kata Qin Chen berkata dengan sangat enteng dan juga dengan sedikit tersenyum. Tuan Papiliun, Anda dengar sendiri, anak ini hanya orang gila, kata Kang Yuming. Qin Chen, apakah kamu serius dengan kata-katamu barusan? Kata Xuanzeng. Yah, Tuan Papiliun Junior sangat serius. Dengan mengalahkan ketiga wakil Tuan Papiliun, tidak akan ada lagi yang akan menyangkal Junior untuk menjadi putra suci, kata Qin Chen. Oke, ini adalah ide yang bagus, Kang Yuming, Jing Senji, dan King Hong. Karena kalian menyangkal Qin Chen untuk menjadi putra suci, maka kalian bertiga harus bersaing dengan Qin Chen. 10 hari kemudian kompetisi besar antar 3 wakil Tuan Papiliun dan Qin Chen akan diselenggarakan, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Tapi Tuan Papiliun, status apa yang dimiliki anak ini untuk menantang kami? Oke, saya akan menerima tantangan anak ini dengan syarat. Anak ini harus memasuki ruang Pildau terlebih dahulu dan memasuki tingkat 7, kata Kang Yuming. Ruang Pildau adalah sebuah tes pemahaman alkimia. Ruang Pildau terdiri dari 14 tingkat. Orang yang masuk akan dites satu persatu dari per tingkat dan naik ke tingkat lebih tinggi. Untuk saat ini pencapaian terbaik adalah Tuan Papiliun Xuanzeng yang berhasil memasuki tingkat 8. Dan yang kedua terbaik ada 5 orang, yaitu Penatua Huangpu, Wakil Tuan Papiliun Kang Yuming, Master Silpi, Wakil Tuan Papiliun Jing Senji, dan Wakil Tuan Papiliun King Hong. Mereka berlima berhasil memasuki tingkat ke-7. Sedangkan para penatua dan master alkemis lainnya di Papiliun Pil kebanyakan hanya memasuki tingkat 6. Dan saat ini mereka menghela napas dalam di saat Kang Yuming mengatakan bahwa Qin Chen harus memasuki tingkat 7. Oke, saya setuju, kata Qin Chen dengan senyum tipis. Baiklah, semuanya telah selesai 10 hari kemudian sebelum Qin Chen bersaing dengan ketiga wakil Tuan Papiliun. Dia akan lebih dulu memasuki ruang Pildau. Jika Qin Chen menang, dia akan langsung menjadi putra suci. Jika gagal, maka kita akan memutuskannya nanti, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Kang Yuming tertegun, sebenarnya dia ingin Qin Chen memasuki ruang Pildau saat ini juga. Kang Yuming, ada apa? Apakah kamu memiliki pendapat lain? Kata Xuanzeng dengan dingin. Tidak, Tuan, tidak, kata Kang Yuming. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, kalian boleh pergi, kata Xuanzeng. Semua orang pun bubar. Di ruangannya, Kang Yuming maju mundur seraya berpikir dan kemudian memanggil bawahannya. Wang Yongzheng. Yah, Tuan, ada apa? Kata Wang Yongzheng. Dia buru-buru menghadap Kang Yuming. Kamu cari tahu identitas anak itu, kerahkan semua mata-mata kita, saya ingin informasi lengkap tentang anak itu, kata Kang Yuming. Baik. Bukan hanya dia, di sisi lain Jing Senji dan King Hong juga mengirim orang untuk menyelidiki identitas Qin Chen dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Qin Chen. Seorang bocah berusia 20 tahun menantang mereka, jelas ini telah melukai harga diri mereka. Saya tidak habis pikir, anak itu sangat ceroboh, dia benar-benar sangat ceroboh, kata Master Silpi. Dia, Penatua Jiao dan penatua lainnya yang terikat dengan Master Silpi menghela napas kesal karena mereka menganggap Qin Chen sangat ceroboh. Tuan, jangan khawatir, karena Chen Xiao berkata seperti itu, maka Chen Xiao pasti telah yakin akan hal itu, kata Zhuo Qimpeng. Dia sama sekali tidak khawatir, dia sudah mengikuti Qin Chen selama ini dan dia tahu betul gaya Qin Chen dalam menghadapi masalah. Berkali-kali Chen Xiao dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membuat keajaiban.
Kali ini saya khawatir hal yang sama juga akan terjadi. Qin Peng, kamu tidak tahu seberapa menakutkannya ketiga wakil Papiliun Kang Yuming. Bahkan jika saya sendiri mungkin tidak akan berhasil. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada gunanya untuk menyesalinya. Kemudian Master Silpi berkata kepada Qin Chen, "Qin Chen, apakah ada yang ingin kamu tanyakan?" "Ya, saya ingin bertanya, hal apa yang akan diuji di dalam ruang Piltdown?" Mendengar ini, Master Silpi menghela napas dalam. Anak ini bahkan tidak tahu tentang ruang Piltdown, tapi dia tanpa ragu menerima tantangannya. Gumam Master Silpi, dia kehilangan kepercayaan kepada Qin Chen untuk menang. Namun karena tantangan sudah ditetapkan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Kemudian Master Silpi menjelaskan tentang ruang Piltdown dan pertanyaan apa saja yang mungkin muncul di ruang Piltdown. Namun dia hanya tahu sampai pertanyaan tingkat 7 karena tingkat 8 dan tingkat 9 itu adalah pertanyaan untuk Master Alchemist kelas 9. Oh, jadi seperti itu. Qin Chen mengerti melihat dari basis kultivasi Qin Chen dulu yang merupakan Master Alchemist kelas 9. Bukan hanya pertanyaan ke-9, bahkan pertanyaan ke-14 Qin Chen pasti dapat menjawabnya. Namun yang membuat Qin Chen ragu adalah bahwa dia telah jatuh 300 tahun yang lalu. Selama 300 tahun ini takutnya pengetahuan telah banyak dilakukan perubahan. Kemudian Master Silpi berkata, "Setiap 10 tahun sekali pertanyaan di ruang Piltdown selalu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman." Mendengar ini, Qin Chen menghela napas panjang. Sepertinya 10 hari ini aku akan bekerja keras, gumam Qin Chen. Kemudian Qin Chen berkata, "Senior Xuanyi, bisakah Anda mengantar saya ke perpustakaan buku tingkat dasar?" Kemudian Zhuo Qinpeng mengantar Qin Chen ke perpustakaan tingkat dasar. Master Silpi menggelengkan kepalanya karena dia penasaran tentang apa yang dilakukan Qin Chen di perpustakaan tingkat dasar itu. Akhirnya dia mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen di perpustakaan tingkat dasar. Bukan hanya dia, wakil Papiliun Kang Yuming, wakil Papiliun Jing Senji, dan wakil Papiliun King Hong. Setelah mendapat kabar ini, mereka juga mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen. Bahkan Tuan Papiliun Xuanzeng juga mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen. Tidak dapat dipungkiri, dia juga sangat penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Qin Chen. Seorang bocah 20 tahun berani menantang ketiga wakil Tuan Papiliun ini terlalu abnormal. Beberapa saat kemudian, orang kepercayaan yang ia kirim untuk memata-matai Qin Chen telah kembali dan mengatakan, anak itu pergi ke perpustakaan tingkat dasar dan membaca buku-buku dasar tentang pemurnian. Xuanzeng dan Huang Pu terkejut, bukannya pergi ke perpustakaan tingkat tinggi, Qin Chen malah pergi ke perpustakaan tingkat dasar. Apakah dia belum tahu pengetahuan dasar tentang pemurnian pil? Xuanzeng dan Huang Pu mengerutkan kening. Apakah kamu yakin Qin Chen membaca buku-buku tingkat dasar? Yah, Tuan, bawahan sangat yakin. Tuan Xuanzeng dan Penatua Huang Pu bingung dengan apa yang dilakukan oleh Qin Chen. Faktanya bukan hanya mereka, Master Silpi, wakil Papiliun Kang Yuming, wakil Papiliun Jing Senji, dan wakil Papiliun King Hong. Setelah mendapat informasi ini, mereka juga bingung, tidak mengerti dan tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh Qin Chen. Akhirnya mereka berpikir bahwa Qin Chen sedang mempermainkan mereka. Mereka pun tidak menyerah dan terus mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Semua buku tingkat dasar telah Qin Chen baca dan semua perubahan setelah 300 tahun juga telah Qin Chen pahami. Berita tentang Qin Chen yang menantang ketiga wakil Tuan Papiliun seperti hembusan angin dengan cepat menyebar di seluruh penjuru kota Piltdown City. Seperti teraduk, mendengar berita ini seluruh kota Piltdown City gempar. Seorang Master Alchemist yang baru naik ke kelas 7 menantang 3 wakil Tuan Papiliun ini menarik antusias dari semua orang.
Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang langka yang pernah terjadi di kota Pildow City. Tidak terasa 10 hari telah berlalu dan akhirnya tiba waktunya acara besar Pavilion Langit Utara akan digelar. Semua orang dari kekuatan manapun di seluruh Pildow City hadir. Bahkan orang dari luar kota Pildow City juga hadir di sana. Mata Qin-Chen melirik sekitar dan melihat banyak sekali kelompok orang, namun mata Qin-Chen berhenti di saat melihat sekelompok orang yang seperti tidak asing. Yah, itu adalah kelompok Master Yan 19 dari Sekte Pedang Iblis. Apa yang mereka lakukan di sini? Qin-Chen mengerutkan kening. Jarak antara Sekte Pedang Iblis dan Pavilion sangatlah jauh. Tapi kelompok Sekte Pedang Iblis ini benar-benar datang ke sini. Namun Qin-Chen sama sekali tidak menganggap mereka serius. Walaupun dia membunuh ahli sektenya, tapi ini Pavilion Pil. Qin-Chen tidak percaya mereka berani melakukan sesuatu kepadanya di Pavilion Pil. Yan Jiu, apakah itu anak yang bernama Qin-Chen? Kata leluhur tua Sekte Pedang Iblis. Yah, leluhur tua, itu memang dia, kata Master Yan 19. Sesaat kemudian 3 wakil Pavilion juga memasuki platform tinggi, dan para penatua Pavilion juga menduduki platform tinggi. Disusul yang terakhir adalah Tuan Pavilion Xuanzeng. Dia duduk di tengah-tengah platform tinggi. Hari ini adalah hari besar Pavilion Pil saya. Hari ini hari di mana putra suci Pavilion Pil saya akan ditentukan. Mohon semua orang untuk mematuhi aturan Pavilion Pil dan menonton dengan tenang acara akbar Pavilion Pil saya. Sekarang tolong untuk Qin-Chen memasuki panggung, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Qin-Chen perlahan naik ke atas panggung. Bukankah ini terlalu mudah? Semua orang di sana yang belum mengetahui Qin-Chen terkejut. Semua penonton berbisik satu persatu di saat melihat Qin-Chen menaiki panggung. Qin-Chen, apakah kamu ada sesuatu untuk dikatakan? Kata Xuanzeng. Murid tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Baiklah, kalau begitu masuklah ke dalam ruang Pildow, kata Xuanzeng. Sebuah tablet batu muncul, itu adalah yang mencatat skor. Saat ini 10 orang yang memiliki pencapaian tertinggi di ruang Pildow tercatat di tablet batu. Pintu ruang Pildow dibuka dan Qin-Chen memasuki ruang Pildow, lalu pintu ruang Pildow tertutup kembali. Baru saja mulai, banyak dari orang-orang di sana mencibir bahwa Qin-Chen tidak akan mungkin mampu naik ke tingkat ke-7. Apakah ini ruang Pildow? Kata Qin-Chen. Kemudian sebuah tanaman obat spiritual muncul di depan Qin-Chen diikuti dengan sebuah suara yang mengatakan, tolong sebutkan apa tanaman obat spiritual di depanmu. Kata suara dingin itu. Ini adalah tes pertama, yaitu mengidentifikasi obat spiritual. Rumput datura, kata Qin-Chen. Obat spiritual itu pun menghilang lalu digantikan dengan obat spiritual lainnya. Kristal gigi angin, pasir hisap beracun, kayu lebah ekor kalajengking. Dalam sekejap semua tanaman obat yang muncul dengan mudah Qin-Chen tebak. Setelah itu obat spiritual tidak muncul lagi yang menandakan bahwa Qin-Chen telah lolos ujian pertama. Di luar tablet batu juga bersinar menandakan ujian pertama telah selesai dan lolos. Hanya ujian pertama, ini tidak sulit, kata Kang Yuming. Dia mencibir. Di dalam ruang Pildow 3 obat spiritual yang sama persis muncul di hadapan Qin-Chen. Pilih daun alpapa yang benar dari ketiganya, kata suara dingin itu. Walaupun 3 obat spiritual itu nampak sama, tapi tentu Qin-Chen dapat dengan mudah menemukannya. Setelah beberapa pertanyaan yang sama, Qin-Chen dapat menjawabnya. Akhirnya Qin-Chen lolos ujian kedua. Di ujian ketiga, beberapa tanaman obat muncul di hadapan Qin-Chen. Tanaman obat mana yang telah berumur 100 tahun? Kata suara dingin itu. Di ujian ketiga adalah membedakan usia tanaman obat spiritual. Di ujian ketiga ini, Qin-Chen juga dengan mudah lolos dan naik ke ujian keempat. Di luar tablet batu juga menyala.
Semua orang cukup terkejut karena kecepatan Qin Chen lolos ujian sangat cepat di atas rata-rata. Di ujian keempat, 100 tanaman obat spiritual muncul di hadapan Qin Chen. Tunjukkan 2 obat spiritual yang saling bertentangan, kata suara dingin itu. Di ujian keempat ini, Qin Chen juga lulus dengan mudah. Tablet batu di luar juga bersinar. Melihat itu, semua orang terkejut. Kecepatan macam apa ini? Orang-orang juga banyak yang telah memasuki ujian keempat. Kebanyakan dari mereka memerlukan waktu yang lama. Tapi Qin Chen, dia sangat cepat, benar-benar sangat cepat. Bisa dikatakan dia menjawab dengan 1 kali lihat. Di ujian kelima, sebuah obat spiritual yang sudah dipotong-potong muncul di hadapan Qin Chen. Tugas Qin Chen adalah menyatukan potongan-potongan obat spiritual ini ke bentuk semula. Bagi orang lain mungkin ini akan sangat sulit, tapi bagi Qin Chen ini bukan masalah. Dan akhirnya Qin Chen lolos ujian kelima dan naik ke ujian yang keenam. Bagaimana bisa secepat ini? Kang Yuming, Jing Shenji, dan King Hong mereka bertiga terkejut. Jika Qin Chen lolos ujian ke-6 dan naik ke ujian ke-7, maka itu artinya Qin Chen memenuhi syarat untuk berduel dengan mereka bertiga. Di bawah tatapan mata semua orang, mereka akan berduel dengan bocah 20 tahun. Memikirkannya saja membuat wajah mereka jelek. Pada saat ini Qin Chen telah mulai ujian ke-6. 1 jam kemudian akhirnya Qin Chen berhasil menjawab ujian ke-6 dan naik ke ujian ke-7. Ketika tablet batu bersinar yang menunjukkan Qin Chen telah masuk ke ujian ke-7, semua orang di luar gempar. Bahkan Qin Chen lolos dengan waktu yang sangat cepat, yaitu hanya 1 jam. Biasanya orang lain menghabiskan waktu 3 jam, tapi Qin Chen dia hanya perlu waktu 1 jam. Sedangkan Kang Yuming, Jing Shenji, dan King Hong mereka bertiga memiliki wajah yang jelek dan pucat. Selain ketiga putra suci juga memiliki wajah yang jelek. Beberapa saat kemudian Qin Chen juga berhasil menjawab ujian ke-7 dan naik ke ujian Beberapa saat kemudian Qin Chen juga berhasil menjawab ujian ke-7 dan naik ke ujian yang ke-8. Hal ini pun membuat semua orang di luar kembali gempar. Hanya 3 kata yang mereka katakan. Bagaimana ini mungkin? Melihat itu, bahkan Tuan Papiliun Xuanzeng langsung berdiri. Tidak bisa dipercaya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Xuanzeng sangat bersemangat. Tidak peduli apapun hasil duel ketiga wakil Tuan Papiliun dan Qin Chen, saya akan tetap mengangkat Qin Chen sebagai putra suci, kata Xuanzeng. Walaupun dia tidak tahu Qin Chen akan bisa memenangkan kompetisi 4 domain atau tidak, tapi melihat pencapaian Qin Chen di ruang Piltdown setidaknya ada secercah harapan. Di sisi lain, Master Silpi yang melihat Qin Chen memasuki tingkat ke-8, Master Silpi sangat senang dan sangat bersemangat. Pada saat ini ujian ke-8 telah dimulai. Namun di sini Qin Chen memilih untuk berhenti dan tidak melanjutkan. Bagaimanapun jika Qin Chen sampai naik ke tingkat ke-9, jelas ini akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu Qin Chen memilih berhenti dan keluar dari ruang Piltdown. Tanpa Qin Chen ketahui, walaupun dia tidak meninggalkan nama dan menyerah di tingkat 8, tapi rekornya di ruang Piltdown dikirim ke markas Papiliun Pil. Semua orang bersorak di saat melihat Qin Chen keluar. Sudah sangat lama sekali tidak ada orang yang berhasil memasuki tingkat 8. Jelas saat ini banyak orang bersemangat. Sedangkan Wei Jinsu, Yu Huaqing, dan Xiaoling mereka bertiga mengepalkan tinjunya dan nampak kesal. Walaupun mereka sangat percaya diri dengan kekuatannya, tapi mereka harus mengakui bahwa bocah 20 tahun di depannya itu benar-benar menakutkan. Kang Yuming, Jing Shenji, King Hong, sekarang apalagi yang bisa kalian katakan? Kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Wajah ketiga orang tua wakil Papiliun itu sangat jelek. Mereka tidak menyangka bukan hanya memasuki tingkat 7, Qin Chen juga mampu memasuki tingkat 8. 1 tingkat lebih tinggi dari mereka.
Tuan Papiliun, karena Qingchen berhasil memasuki tingkat 8, maka dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang kami, kata Kang Yuming. Setelah beberapa percakapan singkat, akhirnya semua orang sepakat bahwa tantangan akan dilakukan di mana Qingchen akan berduel melawan satu persatu dari ketiga wakil Tuan Papiliun, di mana ketiga wakil Papiliun sendirinya akan membuat tantangannya. Dan duel yang pertama adalah persaingan pengendalian api antar wakil Papiliun Jingsenji dengan Qingchen. Saya akan melakukan beberapa gerakan perubahan dari pengendalian api. Jika kamu bisa meniru, maka kamu menang. Jika kamu tidak bisa meniruku, maka kamu kalah, kata wakil Papiliun Jingsenji. Dia sangat yakin dengan ilmu pengendalian apinya dan berkata dengan bangga. Namun sebagian orang di sana juga tahu ilmu pengendalian api Qingchen yang sangat luar biasa. Waktu itu bahkan Qingchen menampilkan teknik kuno 10.000 pengalihan api. Oke, kata Qingchen seraya tersenyum tipis. Bagus bocah, kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kata wakil Papiliun Jingsenji di saat melihat senyum tipis Qingchen. Kemudian dia mendesak tangannya, sebuah api biru menyala di telapak tangan Jingsenji. Api macam apa itu? Sangat menakutkan, kata kerumunan. Api di tangan Jingsenji adalah api kelas bumi yang disebut Bihai Tingcao. Kemudian kekuatan ilahi Jingsenji dipacu ke dalam nyala api. Seketika nyala api di tangan Jingsenji berevolusi menjadi sebuah pohon bercabang dan berdaun. Melihat itu, sudut mulut Qingchen mencibir. Api teratai hijau muncul di tangan Qingchen. Dengan kendalinya, api Qingchen juga berevolusi dan berubah menjadi sebuah pohon bercabang dan berdaun. Sial, anak ini juga bisa melakukannya. Jingsenji, dia terkejut. Penonton juga terkejut. Pohon api di tangan Qingchen dan Jingsenji benar-benar mirip, kecuali satu berwarna biru dan satu berwarna hijau. Bocah, tidak menyangka kamu memiliki sedikit kemampuan, kata Jingsenji. Berhentilah banyak omong kosong, apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Jika begitu, maka sekarang saya telah menang, kan? Kata Qingchen dengan sedikit nada menghina. Hahaha, ini baru permulaan, kata Jingsenji. Segera kekuatan ilahinya kembali didesak dan seketika pohon api di tangannya semakin besar. Kulit dan daun pohon api menjadi semakin nyata. Anak kecil, apakah kamu bisa melakukan ini sekarang? Kata Jingsenji. Dia menoleh ke arah Qingchen dengan bangga. Qingchen hanya tersenyum, namun sudut mulutnya mencibir. Kemudian dengan kendalinya, pohon api hijau di telapak tangan Qingchen juga berubah seperti apa yang ditampilkan Jingsenji. Sangat menarik, pengendalian api anak ini sangat baik, kata Xuanzeng. Dia duduk di kursinya seraya memuji pengendalian api yang Qingchen tampilkan. Semua penonton juga terkejut, tidak menyangka pengendalian api Qingchen sangat menakutkan. Nah, jangan senang lebih awal. Pohon api di tangan Jingsenji dijatuhkan ke tanah dan tiba-tiba pohon api itu berakar dan dengan kendalinya, beberapa ekor burung api biru muncul di atas pohon dan berterbangan. Kemudian Qingchen juga menjatuhkan pohon api hijaunya ke tanah. Pohon itu pun berakar dan beberapa ekor burung api hijau juga berterbangan di atas pohon api hijau. Sial, bagaimana ini mungkin? Ucap Jingsenji dengan kesal. Wajahnya sangat pucat. Apa yang tidak mungkin? Tuan Wakil Papiliun yang terhormat, apakah kamu pikir hanya kamu yang dapat melakukannya? Qingchen mencibir. Anda telah lebih dulu sebelumnya. Sekarang giliran saya. Saya ingin melihat apakah kamu bisa meniru saya. Dengan satu segel tangan, burung-burung di pohon api hijau Qingchen semakin banyak dan bentuknya sangat jelas, berterbangan dengan sangat bebas seperti pinik api. Dapat dilihat burung-burung di atas pohon api biru Jingsenji sangat samar. Namun sebagaimanapun ia mendesak, ini sudah menjadi batas keahliannya dalam pengendalian api. Kilatan putus asa terpancar dari wajah Jingsenji. Akhirnya dia pun dikalahkan. Siapa selanjutnya?
kata Swanseng seraya menatap dua wakil Papiliun lainnya. Saya, kata wakil Papiliun King Hong. Dia langsung terbang dan mendarat di panggung. King Hong, apa tantangan yang ingin kamu coba dengan Qin Chen? Kata Swanseng. Tuan Papiliun, saya ingin bersaing dengan Qin Chen dalam memurnikan pil, kata Master King Hong. King Hong, kamu adalah Master Alkemis puncak tengah kelas 7. Kamu ingin duel memurnikan pil dengan remaja 20 tahun, bukankah itu? Tuan Papiliun, tidak apa-apa. Karena Master King Hong ingin bersaing dengan murid dalam memurnikan pil, maka murid akan melayaninya, kata Qin Chen. Dia samar-samar tersenyum. Baiklah, tantangannya saya dan Qin Chen akan memurnikan pil Runmai. Siapapun yang berhasil memurnikan pil Runmai dengan tingkat kesempurnaan lebih tinggi, maka dia akan menang, kata Master King Hong. Dia berkata dengan percaya diri. Dari ketiga wakil Papiliun King Hong, dia memiliki pencapaian memurnikan pil terbaik dari ketiganya. Semua penonton juga menghirup udara dingin. Mereka semua tahu keahlian Master King Hong dalam memurnikan pil. Setelah beberapa persiapan, akhirnya duel memurnikan pil antar Master King Hong dan Qin Chen akan segera dimulai. Waktu pemurnian adalah 1 jam. Setelah 1 jam, tidak peduli pil Runmai telah selesai disempurnakan atau belum, pertandingan akan selesai. Segera King Hong langsung mempersiapkan pemurniannya. Api King Yan muncul di tangan Master King Hong. Tungku pil dikeluarkan, bahan obat spiritual juga telah tersedia, dan Master King Hong pun mulai memurnikan. Dia fokus dan tenggelam dalam pemurniannya. Semua penonton melihat Master King Hong yang mulai memurnikan. Master King Hong menampilkan teknik tangan obat ajaib, teknik tangan pelamboyan, dan teknik 9 putaran panas untuk memurnikan pil Runmai. Sedangkan Qin Chen, dia sama sekali tidak bergerak dan belum memulai pemurniannya. Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa dia hanya diam? Apakah dia sedang ketakutan? Kata sebagian penonton. Mereka mencibir. Semua orang fokus melihat pemurnian Master King Hong yang rapi dan sangat halus. Beberapa saat kemudian Master King Hong telah selesai memurnikan 10 pil Runmai kelas atas keluar dari tungku pil, melayang dan jatuh ke tangan Master King Hong. Kemudian Master King Hong menoleh ke samping untuk melihat Qin Chen, namun dia terkejut melihat Qin Chen yang sama sekali belum bergerak. Padahal waktu tinggal sedikit lagi. Wah, sepertinya kamu bahkan tidak tahu cara memurnikan pil Runmai. Jika itu masalahnya, ayo menyerahlah, kata Master King Hong. Dia berkata dengan bangga dan matanya menatap Qin Chen dengan penuh penghinaan. Kompetisi belum berakhir. Apakah ini terlalu awal untuk memutuskan pemenangnya? Kata Qin Chen tersenyum acuh tanpa ada kepanikan sedikit pun di wajahnya. Karena kamu mengatakan itu, maka aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, kata Master King Hong. Bagaimanapun waktu tinggal sedikit lagi. Dia tidak percaya Qin Chen mampu memurnikan dengan sedikit waktu yang tersisa. Kemudian Qin Chen mengeluarkan api teratai hijau. Tungku pil muncul. Bahan obat spiritual juga dipilah dan memulai pemurniannya. Teknik tangan obat ajaib, teknik tangan pelamboyan, dan teknik 9 putaran panas ditampilkan Qin Chen. Semua penonton terkejut, bahkan bukan hanya penonton, Master King Hong sendiri terkejut. Teknik-teknik itu jelas adalah teknik yang ia gunakan sebelumnya. Namun sekarang teknik-teknik itu juga ditampilkan oleh Qin Chen. Namun yang membuat Master King Hong semakin tercengang adalah di mana di saat Qin Chen menjalankan teknik-teknik itu, gerakan Qin Chen lebih halus dan lebih hebat daripada yang ditampilkan Master King Hong sebelumnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin.
Kata Master King Hong, dia tidak percaya teknik-teknik ini sudah hampir 20 tahun ia latih dan baru sekarang-sekarang ini dia menguasainya. Tapi sekarang bocah 20 tahun dengan mudah menampilkan teknik-teknik yang ia latih selama 20 tahun, bagaimana dia bisa mempercayainya? Anak macam apa ini? Apakah sejak dalam rahim dia sudah berlatih? Kata Master King Hong, dia sangat tidak percaya. Bukan hanya dia, semua orang di lapangan juga dibuat terkejut. Master Silpi, Wakil Papiliun Kang Yuming, Wakil Papiliun Jing Senji, Tuan Papiliun Xuanzeng, dan Penatua Huangpu, mereka semua juga terkejut, matanya melotot melihat Qin Chen. Ini tidak mungkin. Anak ini menampilkan teknik yang sama denganku, tapi dia lebih hebat dan lebih mahir dariku dalam menjalankan teknik itu. Ini tidak bisa dipercaya. Kata Master King Hong, matanya memerah. Semakin lama Qin Chen memurnikan, dia semakin terkejut. Beberapa saat kemudian akhirnya Qin Chen telah selesai. Tungku pil mengeluarkan aroma pil obat yang sangat menyegarkan. Mofei 完美的12里程的 12 pil runmai dengan tingkat sempurna keluar dari tungku pil, melayang dan jatuh ke tangan Qin Chen. 12 pil runmai dengan pola tingkatnya jelas lebih tinggi dari 10 pil yang dimurnikan oleh Master King Hong. Melihat itu, wajah Master King Hong pucat, wajahnya memadat dan langsung melesat. Dengan serangan telapak tangan dia menerjang ke arah Qin Chen. King Hong, apa yang kamu lakukan? Kata Master Silpi, dia langsung melesat dan memblokir serangan Master King Hong. Melihat itu, Tuan Papiliun Xuanzeng juga marah dan langsung menekan King Hong. King Hong, apa yang kamu lakukan? Tuan Papiliun, saya hanya tidak mengerti mengapa saya kalah dari anak itu. Kata Master King Hong, kekalahan ini benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Kemudian Tuan Papiliun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Qin Chen. Melihat bahwa Master King Hong kalah, Wakil Papiliun Kang Yuming kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa menang dari Qin Chen. Bisa dikatakan kemampuan pemurnian Master King Hong di atasnya, tapi bahkan dia dikalahkan. Dia memiliki keyakinan bahkan jika dia naik ke panggung dan bersaing dengan Qin Chen, pasti dia dapat dikalahkan. Lalu, apa gunanya saya naik ke panggung? Kata Wakil Papiliun Kang Yuming, dia nampak putus asa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.